Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah katakan tuh. Mengapa dari alhamdu menggunakan alif lam? Karena istighraqul jinsi. Jadi istighraq itu artinya penghabisan sudah. Jadi pujian itu habiskan semua kepada Allah. Selain Allah, tadi kita sudah sampaikan, la yaliqu as-sana li ghairillah. As-sana mutlaqun lillah. Jadi kalau istighraq itu kullu asnafil hamdi yuqaddimuhal abdu lillah. Semua sifat pujian itu mutlak disampaikan makhluk kepada Allah dengan adanya al. Jika tidak menggunakan al berarti ghairul istighraq. Begitu maknanya. Wa minha al-ikhtisas. Kenapa menggunakan al-ikhtisas? Apa yang di-ikhtisas? Ikhtisasullah ta'ala wahda bilhamdi kullihi. Jadi pujian itu memang khusus kepada Allah. Ikhtisas namanya. Bukan hanya ikhtisas, istihqaq. Jadi istighraq, ikhtisas, istihqaq. Istihqaq itu ay Allah Ta'ala yastahiqqu bijami'i anwa'il hamdi. Jadi istihqaq itu Allah Ta'ala yastahiqqu bijami'i anwa'il hamdi. Jadi hanya Allah yang berhak dipuji. Makhluk, sekali lagi, la yaliq, tidak pantas kita memuji orang. Maka pujian itu hanya milik Allah. Wa hunaka qira'atul Qur'ani syazah ghaira mutawatira li hadhil mufradat. Jadi banyak tuh. Tapi bukan kajian kita. Jadi ada qiraat itu, apakah dibacanya itu ada yang baca alhamdulillahi, ada yang membaca alhamdulillahi, ada yang membaca alhamdulillahi. Itu semuanya qiraah sazah namanya. Jadi yang keluar dari bacaan qiraah sab'ah. Wa hadza alal itba'. Itu semuanya kondisi itu qiraah sazah itu ittiba namanya, mengikuti. Nah, lalu itu dari alhamdulillah. Kenapa? Saya ulangi lagi, kenapa alhamdulillah itu menggunakan al? Pertama, yang membedakan pujian dengan menggunakan al yufidu ala istighraq, ikhtisas, istihqaq. Pujian khusus kepada Allah. Pujian itu dihabiskan hanya kepada Allah, diperuntukkan. Pujian itu yang berhak itu Allah. Itu faidatu al fi lafzi alhamdu. Jadi faidah, manfaat, asroriyat. Kenapa menggunakan al? Nah, karena itu dia ikhtisas, istighraq, dan istihqaq. Itu jawabannya. Nah, lalu alhamdulillah sekarang. Hal huwa jumlatun fi'liyatun au jumlatun ismiyatun? Ayyuhuma aqwa al-jumal allati tajri fi lughah al-arabiyyah. Jadi kalau jumlah yang paling berkualitas itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu, yang lebih berkualitas dibaca marfu atau rofa atau doma atau dibaca mansub atau kasroh atau majrur. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih berkualitas? Dalam ungkapan jumlah ismiyakah atau jumlah fi'liyakah?
Maka alhamdulillah itu kan jumlah ismiyah kan. Kenapa jumlah ismiyah? Ya kita kenal adanya lam. Namun di sini lam itu tadi saya ungkap lagi istighraq, ikhtisas, istihqaq. Tolong diingat tuh. 3 yang memutlakan pujian yaliku alallah. La yaliku ghairillah. Itu pujian. Jumlah ismiyakah? Jumlah fi'liyakah? Mana yang punya qimah? Qimah itu yang berkualitas dalam sebuah ungkapan. Ternyata jumlatun ismiyatun hiya tufidu dawam. Kalau jumlah ismiyah itu mengindikasikan kontinu dia. Jadi alhamdulillah pujian itu selamanya. Begitu artinya Pak Sa'ad. Jadi pujian ini selamanya milik Allah. Tidak berhak makhluk. Maka digunakan kalimat alhamdulillah jumlahnya ta'birnya jumlah ismiyah. Li'annal ismiyata tadullu wa aqwa min jumlatil fi'liyah. Jumlah ismiyah itu lebih kuat, lebih tinggi dia kualitasnya dalam arti itu dibanding jumlah fi'liyah. Karena mengindikasikan makna ad-dawam atau istimrar. Was-subut. Istimrar, wad-dawam, was-subut. Itu makna yang terungkap dalam kalimat alhamdulillah. Ad-dawam, wal istimrar, was-subut. Maka jumlah ismiyah pada kalimat alhamdulillah itu jauh lebih berkualitas dalam segi arti. Seperti mansub dan rofa. Rofa itu lebih berkualitas ketimbang mansub. Mufrad, muzakkar, jama. Jama lebih berkualitas ketimbang mufrad. Maka kalau kita katakan antum dari mana? Itu sebetulnya memberikan makna penghormatan dari ungkapan kata dalam sebuah jumlah. Jadi jumlah ismiyah itu aqwa min jumlatil fi'liyah. Karena jumlah ismiyah tufidu ala dawam wal istimrar was subut fi kalimah alhamdulillah. Maka di sana itu jumlahnya jumlah ismiyah. Terkenal dengan bidayatul kalimah, terkenal dengan alif, lam, terkenal dengan tanwin. Itu dari jumlah ismiyah. Budiatil kalimah min kalimatil ismi fayusamma jumlatan ismiyatan. Wa idza kana al kalimah buniya ala kalimatil fi'li fayusammihi bi jumlatin fi'liyatin. Bi khilafi dilalatil jumlatil fi'liyah. Berbeda dengan jumlah fi'liyah. Nah, itu bisa kita tangkap tuh. Pertama, saya ulang lagi nih. Ayo ini benar-benar kita detail sekali nih dari ungkapan alhamdulillah ini. Dari semua sisi kita lihat. Padahal ungkapan ini kadang kita di luar ke daya talar kita. Nggak akan mengungkap persoalan ini dalam kajian jurusan bahasa itu. Ternyata kalau kita terus kaji, ini memang. Maka saya bilang sekali lagi, kenikmatan kita berinteraksi dengan Al-Quran itu melalui wasilah ilmu balaghah. Begitulah. Oke. Lalu lillah. Tadi kan alhamdulillah tuh. Saya ulangi lagi nih. Pak Zaki tadi agak terlambat nih. Saya ulangi lagi nih. Alhamdulillah. Itu pertama, kenapa ada al? Karena lil istighraq jinsi, lil ikhtisas dan lil istihqaq. Lalu menggunakan jumlahnya. Dia bukan menggunakan jumlah fi'liyah, tapi menggunakan jumlah ismiyah. Karena qimah lugawiyahnya itu lebih tinggi jumlah ismiyah daripada jumlah fi'liyah.
jumlah ismiyah yang terdapat pada lafaz alhamdu itu pertama ad-dawam wal istimrar was subut. Jadi pujian itu hanya Allah yang berhak, selalu berdampingan dengan Allah. Terus continue. Terus lagi dia as-subut. Nah, sekarang lillah. Lillah itu kita kenal dengan majrur. Lafzul jalalah ya kemasukan majrur. Tapi lillah, kenapa dia itu jumlah ismiyah lalu dibanting lagi dengan kalimat lillah, jumlah ismiyah lagi kan? Kenapa? Masukkan huruf jar. Kalau fiil pantang dia masuk huruf jar. Nah, itu ternyata tufidul istihqaq wal ikhtisas li jami'i mahamidi mukhtassatun billah. Jadi ini diperkuat lagi nih. Diperkuat dari jumlah ismiyah dengan jumlah ismiyah lagi. Tapi mengindikasikan bermakna istihqaq, istikhsos, yang keduanya itu li'anna jami'al mahamidi mukhtasatun billahi azza wa jalla. Karena diperkuat lagi oleh ulama itu bahwa pujian itu berhak hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau kita lihat alhamdulillahi robbi. Itu kan diidopatkan kan? Betul nggak? Alhamdulillahi robbi. Oke? Apa makna istifadah dari idofat ini? Idofat kalimat robbu ke alamin. Lihat. Alhamdulillahi robbil alamin. Robbul mudhof, alamin mudhof ilaih. Ta'zimun lillahi ala annahu huwallazi khalaqal alam. Tuh, maknanya tuh. Jadi ta'zimun lillahi ala annahu huwallazi khalaqal alamin. Jadi bahwa Allah itu memang zat yang menciptakan alam. Jadi li'azumatillahi bikalimah rabbi idofatan ala al-alamin. Warabbi, tadi udah dibilang as-sayyid, al-malik. Tadi kan as-sahib, itu kalimat rabbi itu. Nah, itu wa idza kana kadzalik fa huwa alladhi yastahiqqul ibadatu wa lihada yastahiqqul hamdu wahda. Oleh karenanya Rabbil alamin ini diidopatkan Rabb dengan alamin, itu memberikan makna li ta'zimillahi wa li azumatihi annahu huwallazi khalaqal alam. Fa huwallazi yastahiqqu yastahiqqul ibadati wa li hadza yastahiqqul hamdu wahda. Dia saja, Allah saja yang berhak disembah, Allah saja yang berhak dipuji, tidak ada pujian selain Allah. Itu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu mahwa adilalah ala hadhil kalimah, apa dilalahnya nih? Apa artikulasi yang diinginkan oleh ahli lugawiyin dan balaghiyin? Apa artinya sebetulnya yang diinginkan? Tadullu hadhil ayat ala anna Allah Ta'ala wahdah yastahiqqus sana wa jami'i anwa'il hamdi minal khalqi li'annahu khaliquhum wa murabbihim wa raziquhum wa hafizihim wa sayyidihim. Itu.
yang dimaksud oleh terjemahan dari ilmu balaghahnya. Kenapa kalimat alhamdulillahirabbil alamin menghabiskan beberapa disiplin keilmuan? Ternyata ini semuanya yang diinginkan oleh terjemahan ahli balaghah itu, bahwa kalimat alhamdulillahirabbil alamin bukan sekedar mengartikan segala puji bagi Allah, bukan dia. Tadulu hadil kalimah ala annallaha wahdahu yastahiqqus sana. Jadi segala pujian, semua pujian, alhamdulillah, semua pujian milik Allah wahdah. Wa yastahiqqu, dan Allah saja yang berhak dipuji. Yang lain tidak berhak. Tadi di muka sudah saya sampaikan. Terus lagi, wa jami'an wa ilhamdi minal khalqi. Dari semua makhluk itu seyogianya harus memuji Allah. Kenapa? Li'annahu khaliqihim, karena Allah itu yang menciptakan mereka. Wa murabbihim, Tuhannya Tuhan mereka. Wa raziqihim, yang memberikan rizki mereka. Wa hafizihim, dan yang memelihara mereka. Wa sayyidihim, sayyidnya mereka. Mereka maksudnya manusia, kita makhluk maksudnya. Jadi itu yang dimaksud dengan adilalah, mustawa adilalah ala al-kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Unzur ila tarabbutid dilali bainan natijati wasabab. Coba lihat. Lihat, itu hubungan artikulasi dilalahnya, hubungan dilalahnya dengan sebabnya, itu seakan-akan begini kesimpulannya kalau kita simpulkan. Jadi tadi kan lihat, coba kita analisa lagi. Jadi irtibat adilali, jadi hubungan maknanya itu dengan kesimpulan kalimat dengan sebabnya hampir bersamaan dia. Sebab dan akibatnya sama. Lihat, wan natijatu alhamdulillah sababun. Jadi kalimat alhamdulillah itu sebab. Sebab kita memuji Allah. An-natijah alhamdulillah. As-sabab rabbil alamin. Wa ka'anna qauluhu ta'ala rabbil alamina ja'a jawaban liman sa'ala. Limada alhamdulillah ay limada ja'altum kulla anwa'il hamdulillah fa ajabahu ta'ala rabbil alamin. Gitu. Jadi seakan-akan ini sebab, nah kesimpulannya itu ini rabbil alamin jawaban dari alhamdulillah. Kenapa kamu memuji Allah? Lil istighraq, yang berhak disembah, yang dipuji itu hanya ikhtisas Allah. Al istihqaq kepada Allah. Kenapa kamu jadikan semua aneka ragam pujian hanya kepada Allah? Ternyata jawabannya itu li'annallaha rabbal alamin. Itu jawabannya. Jadi itu natijahnya tuh sama wa min ghairihi ta'ala yastahiqqu alhamdu. Jadi rabbil alamin itu adalah jawaban dari perkataan alhamdulillah. Nah, nanti nih di ujungnya masih kita ungkap kalimat iltifat di sini. Iltifat ghaib ke mukhatab. Makanya nih benar-benar saya sampaikan ini detail sekali nih. Jadi dari kata-kata alhamdulillah itu apa ada yang terdapat dalam kajian balaghahnya itu, karena nanti pasti ada makna iltifat. Itu sudah terbukti dari semua pujian itu, seakan-akan Allah jawab alhamdulillah rabbil alamin gitu. Kenapa? Ja'altum anwa'il hamdi Allah li'annallaha rabbul alamin. Itu dari sisi alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, maka dari itu walihada
Fakulu af'alillah hiya rahmatun bil ibad. Semua ciptaan Allah, af'al itu bermakna kholako. Bukannya pekerjaan. Karena kemarin sudah saya sampaikan, perdebatan yang alot antara ulama mutakallimin dengan muhaddisin terkait dengan ayat mutasyabihat. Al-Quran makhluk atau ghair makhluk. Itu terus disampaikan, maka af'al itu bermakna kholako. Artinya ciptaan Allah. Makanya dalam hadis qudsi itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Oke. Lihaza takarrarat as-sifataini marrataini fi hadhihi suwar litadzkiril ibadi bi rahmatihi wa lutfihi min rabbil arbab li ibadi. Jadi dari kata itu saja kita sudah tahu tuh kata apa namanya? Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman kita sudah sampaikan kemarin. Jadi menjadi sigat mubalaghah wazannya. Ar-Rahim begitu juga. Tauqidan wa tazkiran bi ni'matillahi ala ibad. Ini memperkuat, mempertegas, mengingatkan bahwa semua nikmat itu yang Allah berikan kepada hamba Ar-Rahman. Kepada makhluk. Wallahu khalaqal khalqa wa hadahu. Allah lah yang menciptakan makhluk dan Allah yang memberikan hidayah, petunjuk. Nah, maka coba kita lihat sekarang. Nih. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tadi udah kita lihat alhamdulillah, bismillahi, alhamdulillahi. Ada jinas di sana. Oke, betul. Jinasnya jinas tam. Nah, sekarang kalau ngomong jinas berarti masuknya kepada bahasan muhasanatul lafzi. Kalau masuk dalam muhasanatul lafzi, nau'un min ilmil badi', itu ilmu badi'. Kalau bicara ilmu badi', ilmun nau'un min ilmil balaghah. Jadi bahasan dari ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu ada ilmu badi', ilmu badi' ada muhasanatul lafzi. Muhasanatul lafzi ada jinas. Gitu. Oke, lihat Ar-Rahman. Hurufnya, lihat mushaf. Hamzah, lam, ro, mim, ha, mim, nun. 7 huruf. Ar-Rahim, hamzah, lam, ro, ha, ya, mim, 7 huruf. Persis 7 huruf ya. Tapi Ar-Rahmani, Ar-Rahimi ada dia perbedaannya. Jadi jinas rubaiyah hurufnya sama, jumlahnya tapi berbeda. Satu huruf dalam Ar-Rahman tidak menggunakan iya, dalam Ar-Rahim menggunakan iya. Berarti jinas nakis. Betul ya? Pak Saat ya? Nah ini kalau kita lihat dari sisi Ar-Rahman Ar-Rahim, kalimatnya itu mutlak pembahasan dalam ilmu badi' atau muhasanatil badi'iyatil lafziyah. Kita kenal. Makanya di samping itu kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu sudah diulang tuh. Dari ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Nah maka bisa katakan di sini tauqidan wa tazkiron. Sama halnya dengan at-takror. Diulang kalimatnya itu untuk memperkuat, mempertegas kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dari itu dikatakan itu faqulu af'alillahi ya rahmatun lil ibad. Semua ciptaan Allah itu menjadi rahmat buat kita.
Semua ciptaan Allah itu menjadi manfaat buat hambanya. Minal ibadi wal makhluqati amma. Walihada takarrarat as-sifataini marrataini fi hadhihi surah litadzkiril ibad bi rahmatihi. Kenapa diulang kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim dalam satu surah? Kalau yang meyakinkan bahwa bismillah itu bagian dari surah Al-Fatihah 7 ayat. Karena dia itu ditikror dalam 2 sifat yang diulangi itu artinya litadzkiril ibad bi rahmatihi. Karena mengingatkan manusia itu besarnya rahmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Walutfihi, dan lembutnya Allah kepada kasih sayangnya Allah kepada manusia. Min rabbil arbab li'ibadih wa tuhibbu aydan min rabbil arbab li'ibadih. Jadi itu juga yang di kecintaan Allah kepada manusia. Waliyakunu ruhama'u bainahum waruhama'u bi ghairihim minal insani wal hayawan. Jadi kasih sayangnya itu betul-betul ditumpahkan, diberikan Allah kepada makhluk dengan 2 kelas. Kelas Ar-Rahman itu berlaku di dunia, kelas Ar-Rahim hanya berlaku di akhirat. Kelas Ar-Rahman hanya diberikan kepada semua makhluk di dunia ini, baik mukmin ataupun kafir, baik muhsin ataupun fasid, baik muhsinin maupun munafikin, semua diberikan. Tapi itu dibatasi hanya Ar-Rahman dengan tetap menggunakan alif lam yang terdapat dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim mahsus alal mu'minina yuti'una Allah fil akhirah. Oke. Walihada waliyakunu ruhama'u bainahum. Nah, rahmannya Allah agar kita semua berkasih sayang. Bukan hanya kepada sesama kita makhluk, tapi ma'al hayawanat wal kainat. Begitu pula dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita sudah kenal yang namanya makhluk itu ma siwallah. Al kainat ma siwallah. Itu dalam arti bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman saya kembalikan lagi, dia menjadi uslub badi'iyah muhasanatul labziyah dari al-jinas. Allah bismillahi alhamdulillahi itu menjadi uslub badi'iyah. Badi'iyah muhasanatul labziyah, muhasanatul badi'iyatil labziyah dari ilmu badi', maksudnya ke jinas. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kalimat yang kita Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita lihat. Nah, sekarang dari sisi mustawa dilaliyah. Ini banyak, ini Masya Allah. Kalau antum nggak fokus, ini antum pusing ini. Kalau Pak Saad, Pak Jaki nggak fokus nih, ini pasti pusing. Karena apa? Banyak sekali mentahlil, menganalisa kalimatnya. Dari sisi mustawa nahwiyah, mustawa sarfiyah, mustawa dilaliyah. Belum lagi mustawa balaghiyah. Balaghiyahnya itu masuk ke muhasanatul labziyah. Muhasanatul labziyahnya itu ke al-jinas. Belum lagi nanti karena kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, potongannya ayatnya sama, nanti kopiahnya. Kalau kopiahnya sama, nanti masuk kepada saja. Ya, betul. Kan saja itu kemarin udah jumlah potongan ayat pendek, potongan ayat tapi sama semua akhir potongan ayatnya.
Kayak kemarin ada tuh, saya pernah baca dalam surah An-Nas itu semuanya sama. Potongan ayatnya kofiah asin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada lagi nanti dalam surah Toha. Sudah saya cek. Itu semua tuh makotinya tuh. Nah, ini dalam kajian kita. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud itu? Ternyata kajian lugawiyah itu belum menjamin kita bisa masuk ke su'ur Qur'aniyah. Karena su'ur Qur'aniyah itu maksus hanya didapat oleh disiplin keilmuan balaghah. Itu yang menjadi su'ur Qur'aniyah. Maka wakam man qara'al Qur'an wala ya'lamu ma huwa yajri fil Qur'an. Orang yang baca Qur'an, dia nggak tahu, sekedar baca saja. Apa sebetulnya yang dimaksud dengan kalimat kata demi kata? Coba saya ada satu mushaf, itu setiap saya baca, saya lingkari itu. Mana jinasnya, mana itnabnya, mana ijaznya, itu saya lingkari itu pas saat itu. Jadi hampir setiap lembaran mushaf Quran itu mengandung disiplin kajian balaghah. Coba aja dicek. Jadi kita tuh baca Quran itu bukan hanya sekedar baca lafaznya, tapi ini kemana larinya nih? Itu saya sudah saya tatbik, saya praktekkan ketika baca Quran itu betul-betul pegang pensil, coba pas saat pegang pensil dari mulai alif lam mim, coba diteliti dah, diciriin. Itu nanti di akhir pertemuan ini saya kasih cara, saya tunjukkan ntar bagaimana cara kita baca Quran supaya nikmat. Ayo kita sambil lihat disiplin keilmuan dari sisi balaghiyahnya. Oke, itu bahasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Sekarang. Pak Zaki, masih ada Pak Zaki? Pak Zaki, masih ada? Oke. Ada ya? Ada. Iya. Oke, kalau masih ada saya lanjut. Ada, lu. Iya, baik. Nanti ini kita masih dari sisi mentatbik kalimah bil kalimah. Nanti di akhir ini kita akan masuk kepada kajian dalam kalimat ini. Kita kenal adanya isti'arah, adanya majaz, adanya iltifat. Dalam surah Al-Fatihah masih. Jadi, oke, Maliki Yaumiddin. Kita kenal Al-Malik kullun man yamlik. Wa malikuhuna ayyamliku iqamati yaumiddin. Gitu, karena ada Maliki Yaumiddin dia. Oke? Maliki Yaumiddin. Jadi Maliki itu ala mustawa lugawi. Pertama al-malik. Mau al-malik. Tadi kan udah ar-rabbun tuh. Mau ar-rabb as-sahib. Al-ma'bud. Ya kan? Al-murabbi itu rabb. Kalau malik kullu man yamlik. Setiap kullu man yamliku. Setiap orang yang menguasai itu namanya malik. Setiap orang yang membawahi itu namanya malik. Tapi yang dimaksud di sini bukan malik itu. Bukan malik bimana sahibus sumum, jumhuriyah. Bukan malik bimana presiden. Bukan raja. Kalau dalam Malik Yaumiddin. Karena apa? Di iltisaqul kalimah al-maliki bi kalimah yaumiddin. Jadi penguasanya penguasa apa? Alladzi yamliku iqamatu yaumiddin. Dia yang berhak, dia yang punya, dia yang memiliki, yang mampu
membangkitkan nanti hari kiamat. Kenapa? Adin bimakna kiamah. Nah, ini jadi bahasannya menarik pas saat ini. Kenapa kalimatnya adin di mana kiamah? Betul nggak? Betul kan? Ya. Ada apa di sana? Sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Beri kami jalan yang lurus, bukan jalan-jalan tol yang dimaksud. Bukan jalan-jalan raya yang dimaksud. Jadi at-tariq as-sirat bimakna ad-din. Kalau di sini ad-din, kenapa maknanya kiamah? Sedangkan sirat bimakna ad-din. Betul nggak? Ini kajian hisbah, ini kajian yang menarik untuk penggiat ilmu retorika, untuk penggiat ilmu-ilmu balaghah. Nanti kita lihat di sana ada isti'arah. Di sana kita lihat nanti ada majaz. Karena majaz itu, isti'arah itu lahir dari majaz. Nanti kita akan bahas lagi. Jadi yamliku iqamati yaumiddin. Jadi malik di sana itu maksudnya penguasa yang bisa membangkitkan hari kiamat. Penguasa yang bisa membangkitkan hari kiamat. Iqamatu yaumiddin. Yaumiddin itu al-qiyamatu wal jaza. Dia yang membangkitkan, dia juga yang memberikan balasan nanti yaumil hisab. Itu ad-din. Ad-din wa al-jaza. Wa yaumuddin yaumul jaza. Kama qala al-asyu'ara kama tadinu tudan, gitu kan, itu ya dalam riwayat Abu Bakar itu kan. Jadi lengkapnya itu, jadi yang di ujungnya itu kama tadinu tudan. Masya Allah, lupa saya tuh. Ini itu. Apalagi kita nanti Ibnu Katsir ada. Iya, pokoknya kama tadinu tudan gitu. Artinya coba sini saya lihat dulu biar lebih lengkap lagi. Jadi, saya lupa tuh hadis itu. Kama tadinu tudan. Coba untuk kama yang apa sih itu ungkapan Abu Bakar. Ungkapan Abu Bakar. Artinya tadi yang melakukan perbuatan dia akan mempertanggungjawabkannya. Iya, enggak, maksud saya lengkapnya albirru la yubla, itu maksud saya lengkapnya gitu. Jadi albirru la yubla wal ismu la yunsa wad dayanu la yanam kaman kama tadinu tudan. Itu ungkapan yang lain. Ungkapan yang berikutnya itu banyak itu. Jadi itu kalau tidak salah itu Abu Bakar ungkapannya. Jadi kama tadinu tudan, albirru la yubla, wal zanbu la yunsa. Orang yang berbuat baik tidak akan musnah, tidak akan hilang. Orang yang berbuat dosa tidak akan dilupakan. Kama tadinu if al masyiata, silakan Anda ini beraktivitas, kama tadinu tudan. Kalau yang Anda itu lakukan pasti ada balasannya. Itu maksudnya. Jadi saya kembalikan lagi. Kenapa dalam ungkapan ad-din bimakna al-jaza. Padahal ad-din itu kita kenal arti komus jaibinya itu adalah dainun. Bisa dainun utang, bisa din bimakna agama. Betul? Betul kan? Itu arti komus. Kalau dalam Quran diartikan arti itu, nggak akan nyampe kita. Nggak akan sampai su'ur Qurani ketika mengartikan dain bimana adain duyun atau adain bimana ad-din, agama. Tapi di sana itu iqamatu yaumiddin, ad-din bimana al-qiyamah wal jaza. Kenapa itu dilakukan? Nanti. Ada apa di balik arti itu dalam ungkapan-ungkapan ilmu balaghah? Oke. Sama dengan ihdina as-sirat, siratal mustaqim,
As-sirat laisa at-thariq. Tapi as-sirat bermakna ad-din. Nanti ada majaz apa di sana? Oke. Maliki yaumiddin. Jadi habis mulu Oke. Jadi ada apa di balik kama tadinu tudan? Itu. Nah, sekarang alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ma huwa ma'na ad-dilali? Dalaliyatul makna li al-kalimah maliki yaumiddin. Pertama, alladzi yamliku maqalidul umur wa tasarrufi fi su'unil ibadi yaumal qiyamah. Wa yu'ayyidu qaulu ta'ala limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Jadi ketika kita itu menerjemahkan din bimakna al-jaza wa al-qiyamah, karena ada dalam jawaban firman Allah Subhanahu wa taala yu'ayyidu kalimah maliki yaumiddin limanil mulku al-yaum. Betul ya? Limanil mulku, milik siapa? Penguasa sekarang. Ayo, siapa yang paling berkuasa? Milik siapa? Dari kata maliki yaumiddin. Maka jawabannya lillahi al-wahidil qahar. Hanya milik Allah penguasa itu. Walaysa ma'na dzalika anna Allah lam yakun malikan fasara ba'da dzalika malikan, la fahadzal qaul la yajuzu fil aqidah. Bukan berarti Allah itu tidak menguasai, tidak berkuasa lalu menjadi penguasa, bukan. Jadi maliknya Allah itu min azali. Dari sejak zaman azali tidak ada seperti wujudnya Allah, adanya Allah itu dari tiada, bukan. Ada al-awwalu wal akhiru, awalnya Allah, adanya Allah dan akhirnya Allah itu bukannya awal ada akhirnya. Wal awal. Walaisal lahul akhir, la akhira wala awala, begitu takdirnya. Jadi Allah itu awal, ya nggak ada permulaan lagi, nggak ada akhirnya. Kalau Allah itu akhir, al-awwalu wa zahiru wal batinu, begitu kan? Sama dengan al-maliku. Laisa ma'na zalika anna Allah lam yakun malikan. Bukan ini artinya Allah itu tidak mempunyai kekuasaan lalu punya kekuasaan, bukan. Tetap al-malik huwa Allah. Berarti kalau orang yang mengatakan mengatakan lam anna Allah lam yakun malikan fasara ba'da zalika malikan, fahadzal qaul kafara wala yazuju fil aqidah. Kalau kita mengatakan Allah itu penguasa setelah dia menguasa, kekuasaannya itu nggak boleh, maka itu batil. Bal kana malikan wa sayakunu fi mulkihi. Bahkan Allah itu dia raja yang memang penguasa gitu. Jadi nggak ada kan kalau penguasa itu kan ada sebelum menguasa kan, gitu maksudnya. Betul. Seperti presiden, penguasa. Sebelum jadi presiden dia menjadi rakyat biasa. Oke.
pemimpin. Sebelum jadi pemimpin, dia dipimpin. Lalu dia punya kekuasaan. Kalau Allah bukan begitu dia. Jadi orang yang mengatakan annallaha lam yakun malikan fasara ba'da dzalika malikan fahadzal qaulu kafara wala yajuzu fil aqidah. Enggak boleh itu menyalahi akidah kita. Karena laisa kamislihi syai'un wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Allah, enggak sama dengan kita kepemilikannya, kerajaannya. Begitupun balillahu ta'ala kana malikan wa sayakunu malikan fi mulkihi. Maka Allah itu dia penguasa, memang jadi penguasa. Tidak ada sebelumnya Allah itu tidak menjadi penguasa. Itu maksudnya. Itu makna dari dilalah balaghiyah itu tentang maliki yaumiddin. Maka saya bilang nggak dapat makna itu kalau tidak dilihat dari sisi balaghah. Oke. Wah, itu maliki yaumiddin. Iya kana budu wa iya kana stain. Ini kita lihat dari sisi mustawiyat lugawiyah dulu ya, Pak Saat ya. Nanti baru kita akan masuk ke dilalah apa namanya